Halo guys, selamat datang di channel Solo Player Boruto. Ini adalah lanjutan prediksi dari manga Boruto to Blue Vortex per ke-33. Kali ini, kita akan membahas prediksi manga Boruto to Blue Vortex chapter 12 per ke-34. Di part 33 sebelumnya, Boruto dan yang lainnya memasuki area pegunungan untuk mencari Sasuke. Singkat cerita, Boruto menemukan goa yang dihalangi oleh jutsu segel. Ketika ingin mencari jalan keluar untuk menghapus segel tersebut, tiba-tiba Code muncul beserta seorang Otsutsuki. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Video prediksi ini berjudul Adegan dimulai dengan Boruto dan yang lainnya memasuki area gunung. Tak lama setelah itu, mereka pun menemukan gua yang sangat gelap. Mereka mencoba untuk masuk ke dalam gua tersebut, namun gua tersebut dihalangi oleh tembok transparan. Boruto berkata, sepertinya ada seseorang yang menjaga tempat ini. Tiba-tiba, Code muncul di belakang mereka. Code berkata, lihat siapa yang muncul. Mereka semua yang mendengar suara Code langsung membalikkan badannya. Boruto yang melihat Code ada di hadapannya langsung menyerangnya menggunakan Raiton. Saat Raiton tersebut mendekat ke arah Code, tiba-tiba ada serangan yang menangkis Raiton milik Boruto. Efek dari dua serangan yang beradu tersebut membuat asap yang sangat tebal di sekitar mereka. Boruto berkata, apa itu? Terlihat, asap tersebut mulai menghilang secara perlahan. Seiring asap tersebut menghilang, Boruto dan temannya terkejut melihat ada seseorang yang bersama Code. Ternyata itu adalah seorang Otsutsuki. Boruto berkata, Otsutsuki. Otsutsuki tersebut membalas, Otsutsuki Boruto, hari ini aku akan menghabisimu. Dan kita pun kembali ke masa flashback Code, yang dimana 2 hari sebelum Boruto datang ke gunung. Terlihat Code sedang memikirkan cara untuk mengalahkan Boruto. Code berkata, apa kekuatanku ini belum cukup ya? Code yang kesal pun menghancurkan batu-batu yang berada di sekitarnya. Tak lama setelah itu, muncul sebuah portal dimensi yang ada di dekat Code. Code yang melihat portal tersebut muncul berkata, portal apa itu? Tiba-tiba, seorang Otsutsuki keluar dari portal tersebut. Code berkata, Otsutsuki? Otsutsuki tersebut membalas, apa kau ingin kekuatan untuk mengalahkan seseorang? Code membalas, dari mana kau tahu? Otsutsuki tersebut melanjutkan perkataannya, kudengar, kau dulu adalah anak buah dari Otsutsuki Isshiki. Dan juga, kau sangat menghormati Otsutsuki. Code yang mendengar itu berkata, tentu saja aku menghormati para Otsutsuki. Jadi, apa maksud kedatanganmu? Otsutsuki tersebut membalas, namaku adalah Otsutsuki Ryoshiki. Aku dikirim oleh para Otsutsuki lainnya untuk memburu Otsutsuki Boruto, karena dia adalah ancaman bagi para Otsutsuki seperti kami. Code berkata, aku juga mempunyai tujuan yang sama. Kalau begitu, mari kita bekerjasama untuk mengalahkannya, Otsutsuki Ryoshiki. Ryoshiki berkata, baiklah, kita akan bekerjasama untuk mengalahkannya. Ngomong-ngomong, sekarang dia berada di desa Konohaya. Kita akan ke sana untuk menghabisinya sekarang juga. Code yang mendengar itu mencoba untuk menghentikannya. Code berkata, tunggu dulu, sebaiknya kita tidak perlu terburu-buru, karena mereka mempunyai seekor Kyuubi dan satu lagi pengguna karma. Kita tidak diuntungkan jika langsung menyerang ke markas lawan. Ryoshiki membalas, kalau begitu, kita harus bagaimana? Code melanjutkan perkataannya, kita akan memancing Boruto ke sini, karena aku menyembunyikan Uchiha Sasuke di gua ini. Pasti dia akan mencari gurunya. Ryoshiki membalas, kalau begitu aku akan menyegel gua ini supaya mereka tidak akan bisa masuk. Dan juga, aku akan mengeluarkan sedikit kekuatanku untuk menyelimuti gunung ini. Dengan ini, mereka akan terpancing dan datang ke sini. Code berkata, rencana kita pasti akan berjalan dengan sempurna. Adegan pun kembali ke masa sekarang. Boruto berkata, apa tujuanmu datang ke bumi? Ryoshiki membalas, para Otsutsuki marah mendengar salah satu anggotanya telah terbunuh oleh dirimu. Jadi, aku dikirim untuk menghabisimu. Boruto membalas, aku membunuhnya karena dia telah berbuat kekacauan di dunia ini. Ryoshiki yang mendengar itu berkata, jadi begitu. Terlihat, ada segel aneh yang menyelimuti tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, kedua tangan dari Ryoshiki diselimuti oleh aura hitam dengan cahaya yang berada di sekelilingnya. Boruto dan yang lainnya berwaspada untuk serangan yang akan datang. Tiba-tiba, Ryoshiki sudah berada di hadapannya. Semua orang yang melihat itu pun terkejut dengan kecepatan dari Otsutsuki tersebut. Mitsuki berkata, cepat sekali. Terlihat,
Roshiki langsung memukul tanah yang tepat di bawah mereka. Dengan cepat, Boruto langsung menggunakan Hiraisin. Dan juga, Kashinkoji menyelimuti dirinya menggunakan rambut panjang untuk melindungi dirinya. Efek yang diberikan oleh pukulan dari Otsutsuki itu membuat tanah di sekitarnya hancur lebur. Bahkan, Code yang berada jauh dari lokasi tersebut mengalami efek benturan yang keras dari tanah. Di sisi lain, Mitsuki dan Sarada tidak sempat menghindar. Alhasil, mereka pun terpental cukup jauh. Namun, Sarada masih sempat menggunakan Susanoo dan menyelamatkan Mitsuki juga. Roshiki yang melihat itu berkata, "Tidak kusangka, kalian bisa menghindar dan bertahan dari seranganku." Tiba-tiba, mereka semua kecuali Code berpindah secara instan ke dimensi milik Roshiki. Boruto berkata, "Apa ini?" Kashinkoji membalas, "Sepertinya kita terjebak di sini." Mitsuki berkata, "Kakiku terasa sangat berat." Adegan pun beralih ke Ryoshiki. Ryoshiki berkata, "Ini adalah dimensi khusus yang membuat orang lain akan merasakan gravitasi yang sangat kuat, kecuali penggunanya." Di sisi lain, Boruto langsung mengaktifkan karma dan mata jaugannya. Terlihat, mata jaugan Boruto menghapus efek negatif yang ada di dalam dirinya. Boruto yang melihat Ryoshiki lengah langsung menyerangnya menggunakan Rasendan. Namun, Ryoshiki langsung menyadari hal itu dan menghindarinya. Tiba-tiba, Boruto melesat dengan cepat ke arah Ryoshiki dan langsung mengaimkan pedangnya ke arahnya. Ryoshiki melihat kecepatan Boruto pun terkejut, sehingga dia pun menghindar cukup jauh dari Boruto. Ryoshiki berkata, kenapa dia bisa bergerak selincah itu? Padahal harusnya dia terkena efek gravitasi dari dimensi ini. Apa karena mata jaugan itu? Di sisi lain, Boruto langsung melempar shuriken ke Otsutsuki itu. Di saat yang bersamaan, Boruto berlari sambil membuat jutsu Rasengan. Ryoshiki melihat shuriken mengarah kepadanya langsung menangkis shuriken tersebut. Tiba-tiba, Boruto menggunakan Hiraisin ke shuriken itu dan langsung menyerang Otsutsuki tersebut menggunakan Rasengan. Namun, Ryoshiki masih sempat menahan serangan Boruto menggunakan tangannya. Terlihat, Otsutsuki tersebut langsung terpental cukup jauh. Di sisi lain, Sarada, Mitsuki, dan Kashinkoji mencoba untuk membantu. Namun, karena gravitasi yang begitu kuat, sulit untuk mereka untuk berdiri. Adegan pun beralih ke Ryoshiki. Terlihat, Ryoshiki langsung memunculkan aura hitam yang melimuti tubuhnya sebagai perisai. Dengan cepat, Ryoshiki langsung melesat dengan cepat ke arah Boruto dan bersiap untuk menyerangnya. Di sisi lain, Boruto melihat sebuah bayangan portal dimensi yang berada tepat di sebelah Ryoshiki menggunakan mata Jogan. Tiba-tiba, muncul Kawaki dan langsung menyerang Otsutsuki tersebut menggunakan tongkat besi. Ryoshiki yang terkejut pun tidak sempat untuk menghindar dan alhasil dia pun terpental sangat jauh. Boruto pun terkejut dengan kedatangan Kawaki, begitu juga dengan yang lain. Boruto berkata, "Bagaimana kau tahu kami ada di sini?" Kawaki membalas, "Kata milikmu memberitahu bahwa kalian sedang berhadapan dengan seorang Otsutsuki. Dan dia juga memberikan koordinat lokasi kalian, sehingga aku bisa melacak dimensi kalian berada." Tiba-tiba, Kawaki merasakan berat di kakinya akibat tekanan gravitasi. Di saat yang bersamaan, karma Kawaki muncul akibat resonansi dari karma Boruto. Dan seketika itu, efek gravitasi yang ada pada diri Kawaki pun menghilang. Kawaki berkata, "Efeknya menghilang?" Boruto yang melihat itu berkata, "Aku paham, karena karma kita beresonansi, efek non-gravitasi pada tubuhku juga menyalur di dalam tubuhmu." Kawaki membalas, "Jadi begitu, aku sangat tertolong." Di sisi lain, Ryoshiki pun bangkit dan melihat pengguna dua karma yang berada di sana. Tiba-tiba, Code muncul dari dimensi tersebut menggunakan tanda cakar. Code berkata, "Untung saja aku sempat memberikan tanda cakar di kakimu. Jika tidak, kau hanya sendirian." Ryoshiki membalas, "Jadi, ini satu pengguna karma yang kau bicarakan." Code yang mendengar itu pun melihat ke arah Boruto dan dia pun terkejut dengan ada Kawaki di sampingnya. Adegan pun beralih ke Boruto. Terlihat, Boruto bersiap memegang sarung pedangnya. Di sisi lain, Kawaki juga menggunakan tongkat besi. Boruto berkata, "Jangan sampai kau ketinggalan." Kawaki membalas, "Harusnya aku yang bilang begitu." Dan cerita pun habis sampai di sini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Secara mengejutkan, Kawaki tiba di dimensi milik Otsutsuki tersebut. Di sisi lain juga, Code juga datang ke dimensi tersebut menggunakan tanda cakar. Dua pengguna karma bersatu melawan Otsutsuki dan Code yang juga menggunakan karma. Kita akan lanjutkannya pada part ke-35. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.